Okay, good morning, friend. Good morning, everyone. Hello, welcome back with me again, Mr. Indra, in my channel. Yeah, mathematics. Okay, this is our final week, our last week in this quarter. After this, you're gonna have a final test, and then, of course, holiday, long sweet holiday. But before that, you must study first. Yeah, if you want to enjoy your holiday, you must do your best for final test, unless you wanna remedial. Oke, sekarang topiknya review ya, kembali mereview ini ya, tentang volume kubus, balok, dan prisma segitiga dan 5 segi 4. Oke, jadi ada 4 topik ya, ABCD, kubus, balok, prisma segitiga, dan 5 segi 4. Langsung saja tanpa banyak basa-basi ya. Seperti yang sudah saya bahas ini sebulan lalu mungkin ya. Yang pertama yaitu volume kubus. Kubus mungkin yang paling mudah di antara semua bentuk yang ada, karena dia merupakan dasarnya dari segala bentuk ya. Untuk mencari rumus volume kubus itu rumusnya hanya R kali R kali R, banyak 3 kali. Ingat, ini bukan 3 kali R, tetapi R kali R kali R. R di sini berbeda dengan lingkaran ya. R di sini adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Jadi bukan jari-jari, beda ya. Ini bentuk kubus ya, kotak kardus seperti ini dengan panjang rusuk itu sisinya ya sama semua, tidak ada yang berbeda. Jadi jika 12 panjangnya, lebarnya 12, tingginya juga 12. Makanya dia tidak menggunakan panjang, tinggi, dan lebar, tetapi menggunakan rusuk karena semuanya sama. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Cukup simpel, karena rusuknya 12, maka untuk menghitung volumenya adalah kita hanya mengalihkan dengan 12 dikali 12 kali 12 ya. Maka ini hasilnya adalah 12 kali 12 144 dikali 12, itu hasilnya adalah 1728 cm kubik. Ingat ya, volume itu kubik, bukan persegi. Mudah kan? Lanjut, volume balok ya. Balok mirip dengan kubus ya, tapi dia memiliki panjang yang berbeda-beda. Jadi di balok itu ada panjang yang sebelah sini, lebar ya, dan tinggi. Panjang itu kanan ke kiri, lebar itu depan ke belakang, tinggi itu dari bawah ke atas. Rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi untuk mencari volume balok atau seberapa banyak balok tersebut bisa kita isi. Contohnya di sini panjangnya 12, jadi ini ke kanan kirinya 12 cm, lebarnya 8, ke depan belakangnya 8 cm, dan tingginya 15, ke atas bawahnya 15 cm. Maka untuk mencari volumenya adalah 12 dikali 8 dikali 15. Maka kita terlebih dahulu mengalihkan dua angka terlebih dahulu. 12 kali 8 yaitu 96 dikali 15, hasilnya adalah 1440 cm kubik. Ya, masih cukup mudah ya, hanya kita menentukan mana panjang, mana lebar, mana tinggi. Setelah itu kita kalikan semuanya. Lanjut,
Volume prisma segitiga sedikit berbeda dengan dua volume bangun ruang berikutnya. Di volume prisma segitiga terdapat setengah, ya, setengah dikali sisi 1 dikali sisi 2 dan dikali tinggi prisma. Setengah di sini adalah karena didapat dari hasil volume kubus yang dibagi 2, maka prisma segitiga memiliki setengah, ya. Ingat, dikali setengah itu artinya dibagi 2, jadi sama aja, dikali setengah atau dibagi 2 itu sama saja. Oke. Di sini saya sudah tulis sisi pertamanya 15, sisi keduanya 10 dan tingginya adalah 20 cm. Maka untuk menghitung volumenya, ya, kita tulis. Oke. Setengah, sisi satunya kita ganti jadi 15, sisi 2 nya kita ganti jadi 10 dan tingginya kita ganti jadi 20. Sekali lagi ingat, setengah itu adalah dibagi 2, maka manakah dari angka ini yang bisa kita bagi 2? Oh, ada 2 angka, yaitu 10 dan 20. Jadi 2 angka ini bisa kita bagi 2, tetapi kita tidak boleh membaginya dua-duanya. Pilih salah satu. Kenapa? Karena setengahnya hanya ada 1, jadi kita hanya bisa membagi sebanyak 1 kali. Jadi kalau dia dibagi 10, nggak boleh lagi dibagi dengan 20. Oke, begitu juga sebaliknya. Kalau 20 sudah dibagi 2, maka angka 10 juga tidak bisa dibagi. Oke, di sini saya akan membagi 10 dengan 2. Oke, di sini saya tulis, saya merahkan, ya. Oke, 10 dibagi 2. Maka angkanya menyisakan tinggal 1 dikali 15 dikali 10 bagi 2 adalah 5 kali 20. Oke, simple. 15 kali 5 itu 75, ya, dikali dengan 20, hasilnya adalah 1500 cm kubik. Mudah sekali. Oke, sekali lagi di sini 5 kita dapat dari mana? 5 adalah hasil bagi dari 10 dibagi 2. Bolehkah dibagi dengan 10? Boleh. Hasilnya pun tetap akan sama saja, pasti 1500. Lanjut yang keempat, volume limas. Limas biasa kita sebut dengan piramida. Oke. Oh, satu lagi fakta yang menarik tentang limas, ya. Ini yang mungkin kalian ingat, mungkin nanti ada, ya. Yang namanya limas, semua limas pasti memiliki satu titik puncak. Jadi limas itu kenapa dia bisa disebut limas? Karena dia memiliki satu titik puncak seperti ini, ya. Semua limas kalau dia punya 2 titik puncak berarti bukan limas, ya. Jadi limas hanya punya satu titik puncak. Oke, kembali kita ke volumenya, ya. Volumenya di sini adalah 1/3 dikali 1 sisi 1 dan dikali sisi 2 dan dikali tinggi. Oke, per3 di sini sama dengan prisma. Kalau prisma tadi setengah, kalau limas 1/3. Ini dibagi 3 maksudnya, ya. Jadi dikali 1/3 itu artinya dibagi dengan 3. Oke, kita sekarang masukkan angkanya untuk menghitung volumenya, ya. Setengah dikali sisi 1, sisi satunya 12, sisi 2 nya 15 dan tingginya 18. Oke, kita lanjut proses. Pertama kita cek dulu apakah ada yang bisa dibagi 3. Oh, semuanya bisa dibagi 3. 12 bisa dibagi 3,
15 bisa dibagi 3, 18 bisa dibagi 3. Berarti pilihlah salah satunya untuk dibagi 3. Jangan ketiga-tiganya. Ingat ya, jangan. Oke, saya di sini diambil paling mudah 12. 12 kita bagi 3 di sini ya. Jadi kita coret 12 bagi 3. Maka tinggal menyisakan 1 dikali 12 bagi 3 4 dikali 15 dikali 18 sama dengan ya 4 ini didapat dari hasil 12 dibagi 3. 14 kali 5 60 dikali 18 sama dengan 1008 cm kubik ya. Itulah volume limas. Oke, jadi pada review ini kalian harus mengingat 4 buah rumus: kubus, balok, prisma segitiga, dan limas segi 4 ya. Ingat nih ya. Besok kita akan lanjutkan lagi ya bangun ruangnya. Yang tersisa yaitu kerucut, tabung, dan bola ya. Setelah itu kita review ulang kembali ya, dan kalian siap tidak siap, mau tidak mau, final test. Oke, materi ini akan saya upload di Google Class, jadi kalian bisa belajar ulang kembali ya. Tinggal lihat di Google Class. Jangan sampai ada yang nanya, Mister, nanti matematika topiknya apa? Mister, topiknya apa buat matematika? Semua topik untuk matematika akan saya upload di Google Class dengan nama materi review final test. Oke, I think that's all. Thank you for watching. Good luck for a final test. See you when I see you. Bye bye.